Hakikat Kebenaran Tao Ming Lu 2. Channel Ozonman kembali menjabarkan jalan terang Tao Ming Lu. Semoga bermanfaat dalam perkembangan batin spiritual teman-teman. Pada hakikatnya, kebenaran dapat diukur dari manfaatnya secara universal, bukan dari persepsi sebagian orang. Karena persepsi selalu saja terkondisi oleh keadaan dan pemikiran. Keadaan dan pemikiran berubah-ubah, tidak memiliki ketetapan, jadi tidak mengandung hakikat kebenaran sejati. Sebagai contoh, melestarikan alam merupakan kebenaran. Dengan melestarikan alam, keberlangsungan kehidupan dapat dijaga. Hal ini nyata, tidak dapat dibantahkan. Tampak manfaatnya secara universal nyata untuk semua makhluk. Contoh kedua, sesuatu yang hanya merupakan sebuah persepsi. Keyakinan. Anda dan kelompok Anda meyakini tidak boleh mengkonsumsi hewan tertentu. Itu persepsi, bukan kebenaran sejati. Kenapa dikatakan demikian? Mungkin Anda dan kelompok Anda menganggapnya benar. Namun kelompok lain tidak demikian. Dan kebenarannya adalah kelompok lain yang tidak sepaham dengan Anda nyata-nyatanya baik-baik saja. Tidak ada dampak buruk yang nyata dalam kehidupan mereka. Jadi perlu dipahami bahwa kebenaran adalah sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang berisi persepsi, berisi katanya-katanya. Namun perlu dipahami sebuah aturan dogma tidak harus mengandung kebenaran sejati. Sebuah aturan dogma jika memberi dampak baik sesuai dengan kondisi situasi tempat aturan dogma tersebut dijalankan, maka aturan dogma itu menjadi baik adanya. Perkembangan batin spiritual seseorang harus sejalan dengan dampak baiknya bagi lingkungan di sekitarnya. Seseorang yang membina diri tidak seharusnya menyimpan sifat egois dengan hanya memikirkan batin spiritualnya sendiri, tanpa memberi dampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam menjalankan jalan suci Tao, kita harus fleksibel. Sesuatu yang fleksibel dapat bertahan lebih lama, seperti kayu dan rotan. Rotan yang fleksibel lebih sulit dipatahkan dibanding kayu yang lebih keras dari rotan. Waktu terus berjalan, perubahan terus terjadi. Perubahan adalah bagian esensial dari hukum universal Tao. Dan mereka yang memahami prinsip universal Tao akan fleksibel menghadapi perubahan zaman. Tidak memaksakan dogma lama, karena setiap kondisi situasi pada setiap masa selalu berbeda. Perlu sifat fleksibel dan penyesuaian sesuai kondisi situasi zaman. Mempertahankan identitas jati diri sebagai sebuah suku bangsa ras memang penting. Namun tidak memaksakan pemahaman lama yang memberi dampak buruk di zaman sekarang itu juga penting karena hal yang memberikan dampak buruk tidak akan bertahan lama, akan segera ditinggalkan karena manusia adalah makhluk yang berakal, dapat memilah mana yang baik dan buruk. Ajaran Tao tidak memaksakan, namun menunjukkan kebenaran dan membiarkan akal sehat manusia menentukan mana yang baik dan benar. Jalan suci Tao tidak menanamkan dogma dan keyakinan yang tidak boleh dipertanyakan, namun membiarkan pikiran dan batin manusia berkembang dalam pertanyaan dan keraguan. Seorang petarung sejati akan diam tidak menunjukkan kekuatannya, karena kekuatannya adalah untuk pertarungan, bukan untuk dipamerkan. Begitu pula jalan suci Tao tidak dikumandangkan, karena kebenaran di dalamnya untuk mereka yang mencari kebenaran sejati, bukan untuk mencari kekuasaan dan harta. Orang yang sadar akan kebenaran sejati akan datang dengan sendirinya untuk memahami jalan suci Tao. Jalan suci Tao sangatlah luas, bahkan mencakup bagaimana manusia menjaga kesehatan secara alami, melalui seni gerak kesehatan dan pola hidup sehat. Karena bila seorang praktisi Tao tidak dalam kondisi yang sehat, bagaimana mungkin ia dapat berkonsentrasi, membina diri, dan memberi dampak yang baik untuk kehidupan di sekitarnya? Akan saya cantumkan di deskripsi video ini sebuah video pola hidup sehat Tao Ming Lu. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sebuah syair. Pertengahan musim gugur,
Pohon mengering, daun berguguran. Alam tahu saatnya untuk melepaskan yang tua dan memulai yang baru. Datang dan pergi sudah ada waktunya, namun jadilah kedatangan yang berguna dan kepergian yang indah. Air mata cepat mengering, tunas-tunas baru tumbuh dengan cepat. Apa yang perlu disesali ketika kita tahu kita sedang berada di siklus roda kehidupan Tao yang esa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.